3, 2, 1, 0. Pemberdayaan kelompok tani untuk mengupayakan agar bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama dari pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian. Pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya peningkatan atau pengembangan mencakup aspek keanggotaan, kepengurusan, aturan-aturan yang berlaku, serta pengadministrasian ke segala kegiatan kelompok, sehingga mampu memberikan manfaat antara lain sebagai proses belajar, mengembangkan kerjasama, melatih diri berpikir dan bermusyawarah, mempererat ikatan sosialisasi bagi anggota, dan meningkatkan kepercayaan terhadap pihak lain. 5 tahap pemberdayaan kelompok tani. 1. Persiapan sosial. 2. Pengenalan dan penerapan teknologi. 3. Pengembangan kelompok tani. 4. Pemantapan kelompok tani. 5. Kemandirian kelompok tani. Faktor yang mempengaruhi dalam pemberdayaan kelompok tani. 1. Faktor sosial. 2. Faktor budaya. 3. Faktor ekonomi dan aspek lain yang berbeda pada setiap kelompok atau individu. Untuk menyikapi hal ini, maka dikembangkan pendekatan pengembangan kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhannya. Prinsip pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan kelompok tani akan efektif apabila mendapat diciptakan iklim yang kondusif di dalam lingkungan kelompok tani, seperti saling mempercayai, saling mendukung antar anggota kelompok tani dan PPL-nya, sehingga pembinaan terhadap kelompok tani akan berjalan karena merasa saling membutuhkan. Contoh kelompok tani yang telah berdaya: memiliki kemampuan dalam membuat perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, memiliki kemampuan dalam membuat keputusan yang terbaik bagi kelompoknya secara mandiri, memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya secara berkesinambungan. Pemberdayaan kelompok tani akan aktif apabila dapat diciptakan iklim yang kondusif, seperti saling mempercayai antar anggota kelompok tani, saling mempercayai antar kelompok tani dengan PPL, sehingga pembinaan terhadap kelompok tani mengalami kegagalan. Prinsip dalam membina kelompok tani. Untuk dinamika kelompok perlu dibutuhkan hubungan sosial psikologis antara anggota kelompok yang bersifat kerjasama, sehingga anggota kelompok ada proses belajar dan kebutuhannya dapat tercapai. Untuk kebutuhan kelompok tani, kebutuhan kelompok bervariasi tergantung dari kondisi kelompok dan alamnya itu sendiri. Strategi pemberdayaan kelompok tani. Tujuannya yaitu: 1. Melepaskan belenggu keterbelakangan. 2. Mempercepat posisi kelompok tani dalam struktur kekuasaan. Upaya pemberdayaan kelompok tani dari 3 arah. Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang atau enabling. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat kelompok tani atau empowering. Dan yang ketiga, melindungi pihak yang lemah agar jangan bertambah menjadi lemah, mencegah terjadi persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Strategi pemberdayaan Gapoktan dalam implementasinya. 1. Strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi ini dijalankan dengan meningkatkan kesadaran dan percaya diri, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, serta mendorong ditingkatkannya
Peran sosial budaya dari kelompok tani. Strategi pemberdayaan Gapoktan dalam implementasinya. 2. Strategi pengembangan kemampuan dalam permodalan. Strategi ini diharapkan menumbuhkan swadaya menuju sistem ekonomi pasar. Strategi yang ketiga, strategi pengembangan kelembagaan ekonomi rakyat. Keempat, strategi pengembangan pasar. Strategi keempat adalah teknik pemasaran adalah cara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas yang efisien dan sesuai dengan permintaan pasar. Langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani. 1. Penguatan sumber daya kelompok tani secara langsung dengan petani sendiri. Sebagai anggota kelompok tani menjadi subjek dan motor penggerak kemajuan kelompok tani dengan fasilitas dari kelembagaan atau organisasi itu sendiri. Kedua, pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan petani. Ketiga, pengembangan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan petani. Keempat, menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan berkembangnya keberdayaan dan kemandirian kelompok tani. Kelima, mengembangkan pola kerjasama antar kelompok tani dengan kelompok tani lainnya dan antar kelompok tani dengan pihak lainnya. Cara melakukan pemberdayaan kelompok tani untuk kemajuan pertanian lokal yaitu: 1. Melakukan pendekatan dengan kelompok tani di pedesaan. Untuk mencapai hal tersebut bisa memanfaatkan peran penyuluhan pertanian. Penyuluhan ini akan melakukan pendekatan kelompok, pembinaan kerjasama individu petani dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. 2. Memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada kelompok tani. Penyuluhan ini merupakan suatu upaya pengubah perilaku petani agar mengetahui dan memiliki kemampuan memecahkan masalahnya sendiri dalam usaha meningkatkan hasil usaha serta tingkat kehidupannya melalui penyuluhan dan pelatihan. Diharapkan kelompok tani bisa menumbuhkan perubahan lebih baik ke depan dalam melakukan aktivitas pertanian, sehingga memasarkan hasil produksi pertanian secara lebih optimal. 3. Membuka akses pasar yang luas bagi petani. Petani yang memiliki akses pasar yang luas akan membantu meningkatkan keuntungan karena bisa mengakses pembeli secara langsung yang akan memberikan harga beli terbaik. Akses pasar yang luas ini juga membantu petani untuk membangunkan jiwa bisnis dalam dirinya, serta melatih petani untuk menganalisa usaha tani dan melihat peluang pasar secara lebih maksimal. 4. Mengenalkan petani dengan software dan aplikasi pertanian berbasis cloud. Cara terbaru yang bisa dimanfaatkan kelompok tani untuk kemajuan yang lebih besar, yakni pemanfaatan software dan aplikasi pertanian berbasis cloud. Di zaman serba digital seperti sekarang, penggunaan software maupun aplikasi tentu saja sudah sangat beragam dan dikenal luas, namun diperlukan waktu untuk belajar dan penyesuaian diri dengan teknologi atau hal baru. Baiklah teman-teman, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata pengucapan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.